Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami boleh ada di rumah-Mu dengan segala kebaikan-Mu. Bahkan kami percaya Tuhan, pujian yang sudah kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar sebentar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu akan boleh menjadi berkat buat setiap kami, boleh menjadi kekuatan buat setiap kami, bahwa di dalam Yesus ada pengharapan dan kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Mari berbicara untuk setiap kami, berkati gereja di tempat ini yang sudah membuka tempatnya untuk kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala di tempat ini dengan semua jemaat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Shalom. Kemarin ada yang sempat tanya saya, Pak, Tuhan Yesus itu sionya apa? Ya, sionya apa? Saya belum jawab. Dia bilang, oh Yesus anak domba Allah. Berarti sionya sio kambing. Ya, saya bilang, udahlah, nggak usah ngurusin sionya Yesus. Ya, kemarin kan orang Tionghoa ya, Imlek ya, sio apa yang baru ini? Kelinci. Sudah dengar nggak? Dari 12 sio itu tinggal 9, yang 3 hilang. Pernah dengar nggak ini? Ya, jadi sio kan 12 kan? Ya, boleh minta volumenya dikerasin dikit aja, kerasin volume supaya saya nggak ngotot. Oke, thank you. Ya, jadi dari 12 tinggal 9, yang hilang berapa? 3. Kambing hilang, kambing itu hilang sionya karena jadi kambing hitam. Nah, banyak orang itu suka cari kambing hitam, ya, usahanya bangkrut, punya masalah. Oh, ini gara-gara karyawan saya nih kurang pinter Pak. Saya pikir kamu bangkrut kok nyalakan karyawan. Mestinya nggak usah nyalakan karyawan, ya kan? Yang lebih parah lagi teman saya bilang begini, Bapak tahu nggak kenapa saya pilot? Duh, kenapa kamu pilot? Karena papa saya namanya Paijo dan ibu saya namanya Painem. Gara-gara Paijo dan Painem saya jadi, wah ini anak durhaka ini. Jadi yang hilang apa tadi? Kambing, kelinci juga hilang mestinya. Jadi kelinci pencobaan dan babi jadi babi guling. Oke, yang pasti gini ya, apapun sio kita, kalau ada Yesus pasti diberkati. Udah nggak usah bingung sio-sioan, amin. Ya, oke. Sudah, puji Tuhan hari ini saya bisa mampir ke kota apa ini Pak? Pontianak. Sudah tahu nggak? Ada satu kota yang Tuhan Yesus suka mampir. Tahu kota apa? Ya, bahkan Yesus suka tidur di kota itu. Kota itu namanya kota Betania. Kota apa? Nah, kenapa sih Yesus suka mampir? Saudara pingin nggak sih Yesus mampir dalam hidup saudara? Pingin? Oh, kalau Yesus mampir dalam hidup saudara luar biasa. Ya, saudara, saya kalau besok di Surabaya itu saya mampir rumah jemaat dengan ibu gembala ya, istri saya lihat, aduh, kok nggak punya apa? Sofa, nggak ada meja kursi, ya. Saya duduk di lantai. Saya pulang, saya pesan ke toko mebel, tolong dikirim ya meja 1 set, sederhana aja, nggak usah mahal-mahal. Ya, yang punya rumah kaget, ini Pak Pendeta kirim. Waduh, dia bilang, Pak, kok ngerepoti? Nggak apa-apa, saya mampir, saya lihat kok nggak ada kursi, sofa, ya saya belikan. Ya, sudah tahu nggak kalau Yesus mampir dalam hidup saudara, yang engkau nggak punya Tuhan kasih. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, Yesus suka mampir. Sudah tahu artinya Betania? Tahu artinya Betania? Betania itu artinya rumah kemiskinan. Ya, rumah apa? Kemiskinan. Tapi jangan takut. Bagi saudara yang merasa, Pak, saya ini orang miskin, jangan minder. Ya, Pak, saya ini katanya kalau Pontianak ya, dilewati garis Katulistiwa, betul ya? Tapi saya Pak ada di bawah garis kemiskinan. Ya, Bapak tahu baju saya merek apa? Loh, nggak tahu. Baju saya mereknya Baringgo. Baringgo, merek apa?
Saya kok nggak pernah dengar ya mbaringgo. Dari mana? Ini artinya diumbah, garing dienggo. Tahu, dicuci, kering dipakai. Saking miskinnya melarat. Saudara yang miskin hari ini jangan kecil hati. Ya, tahu nggak? Alkitab menulis begini. Betania letaknya dekat dengan Yerusalem. Tahu Yerusalem artinya? Yerusalem artinya kelimpahan. Artinya apa? Nah, saudara yang miskin jangan minder. Pak, saya ini orang melarat, sungkan, minder, gak percaya diriku. Begini, jangan begitu. Saudara ini sudah dekat dengan kelimpahan. Amin. Saya doakan, saudara akan bersaksi, Pak, saya diberkati. Ayo teriak, Ararat. Tahu Ararat? Gunung, perahunya Pak Nuh kan kandas setelah air bah. Namanya ayo teriak, Ararat. Pakai bahasa Jawa ya. Biyen aku melarat. Saiki duitku saarat-arat. Ya, biyen aku melarat artinya dulu saya miskin. Saiki duitku saarat-arat. Sekarang uangku sangat banyak. Wis akeh ojo lali perpuluhan. Ya, ojo lali. Itu kuncinya hidup diberkati. Mau diberkati? Ya, berkat itu ada 4 tingkat loh. Ada berapa? 4. 1. Ya, tahu nggak? Yang namanya pundi-pundi. Namanya apa? Pundi-pundi. Ya, saya kaitkan dengan 4 tempat berkat. Jadi berkat ada 4, tempatnya ada 4. Di Alkitab loh, saya nggak lihat di luar. Pundi-pundi. Orang yang berkatnya pundi-pundi itu nggak pernah cukup. Not enough. Buktinya apa? Yudas, dia pegang pundi, tapi dia mencuri terus. Kalau cukup nggak mungkin mencuri. Saudara kalau hari ini merasa, Pak saya nggak cukup, berkatmu baru level 1. Pundi. Yang kedua namanya buli-buli. Bilang sama-sama apa? Buli-buli itu bejana. Ya. Saudara-saudara, kalau buli-buli ini lumayan. Ya. Kalau tadi nggak cukup, sekarang sekedar cukup. Sekedar apa? Tadi nggak cukup. Apa namanya tadi? Pundi. Catat lo ya. Bener, ini kalau hilang saudara rugi nanti. Apa ya mang ya khotbah nih. Saya ajar jemaat, nyatet. Ya, itu penting. Yang kedua apa tadi? Buli. Ya, just enough. Sekedar cukup. Orang Jawa bilang hidup pas-pasan. Hidup apa? Ya pas-pasan Pak. Orang Tionghoa bilang cuancia. Apa? Kerja dapat untung hanya untuk entek wis pas-pasan. Coba lihat wajah kanan kiri saudara. Ada enggak wajah pas-pasan? Kon ki kok raja pas-pasan wajahnya. Nangis enggak, guyu enggak. Pas-pasan. Saya doakan wajah saudara wajah diberkati. Bukan pas-pasan, amin. Ya. Apa tadi yang pertama? Nah, yang kedua? Ya, saudara harus ingat ini. Nanti kalau di Alkitab ada, saudara bilang, wah iya ya, saya pernah dengar nih Pak Samuel Gunawan. Ya belum saya kenalkan. Saya namanya Samuel Gunawan. Gundul tapi menawan. Ya, istri saya namanya Bulani. Ya, yang ketiga, berkat yang ketiga, level ketiga, namanya keranjang. Apa? Semua ada di Alkitab. Saya nggak keluar dari Alkitab. Saya khotbah kalau nggak ada di Alkitab jangan diterima. Pak, sorry, saya nggak bisa terimanya khotbah Bapak. Kenapa? Nggak ada di Alkitab. Semua ada di sini. Keranjang atau bakul. Masih ingat? Ayo, yang bisa nyanyi. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang. Sisa 12. Loh, ada yang bakul, ada yang keranjang sama. Ya. Kalau keranjang ini
more than enough, lebih dari cukup. Wah, enak udah. Ya, lebih dari cukup. Ya. Sekarang saudara sampai di level mana? Pundi-pundi apa? Buli-buli atau bakul keranjang. Cukup sampai bakul? Wah, Pak, saya hidupnya lebih dari cukup, more than enough. Saya pingin apa bisa beli. Oke. Cukup sampai di situ? Jangan. Saya doakan jemaat di Pontianak nyampe level keempat. Namanya lumbung. Apa? Semua ada di Alkitab ya. Pernah baca kan lumbung kan? Nah, kalau orang udah sampai level lumbung, wah wis top ini. Ya, berkatnya luar biasa. Lumbung ini diberikan kepada orang yang ngerti memuliakan Tuhan dengan hartanya. Khususnya dia ngerti mengembalikan yang namanya buah sulung. Apa? Buah sulung. Coba saudara belajar ya. Rahasianya kesuksesan Salomo itu, dia mengerti mengembalikan buah sulung. Ya, saya punya teman tuh ya, punya prinsip. Senin hasil saya toko tak kasihkan gereja semua. Duitnya dia nggak ada limitnya. Kan Senin. Ya terserah. Ini nggak bisa didogmakan. Ada yang gaji saya Januari tak kasihkan Tuhan semua. Tuh banyak ini yang nekat Januari kasihkan Tuhan. So oke, diberkati. Tuhan janji kok. Lumbung-lumbungmu akan penuh sampai melimpah dan meluap. Uangmu tuh amber. Ya. Kenapa kita nggak ngalami sih? Karena kita nggak ngerti memberikan buah sulung. Ya. Anak-anak lulusan fakultas baru kerja 1 bulan dapat gaji, bawa ke saya, Pak Gembala Surabaya ya, saya bawa gaji yang pertama ini untuk Tuhan. Urepe enak, oke. Ya. Nah ini saya mesti bagikan buat jemaat di sini ya, supaya saudara nggak kira mana janji Tuhan katanya hidup berkelimpahan, aku kok ngene kurang. Nah kamu nggak ngerti caranya, ya. Tadi ulangi, pundi, buli, bakul atau keran, dan yang keempat apa tadi? Baca ya, Amsal. Tak tunjukkan ayatnya ada semua, saya nggak ngarang-ngarang ya. Saya jangan pikir, wah Pak Pendeta ini ngawur-ngawur. Enggak, saya enggak ngawur. Ya, semua ada di Alkitab. Ayo baca di Amsal pasal 3. Tunjukkan ya. Nanti saya akan khotbah Betania sedikit. Ini kok diam-diam kepingin masuk ke 4 tingkat tadi ya. Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Yuk baca sama-sama ya. Amsal 3 ayat, saya yakin kok nanti dari Pontianak ini muncul orang-orang top di sini. Amin. Karena ngerti ini firman ini. Amsal 3 ayat 9. 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hasil dari segala. Ini namanya buah sulung. Ada yang jualan buka depot. Hasil pertama kasihkan gereja semua. Buka toko ya. Ayat 10. Janjinya apa? Maka apa? Nah, lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan akan meluap. Wah, duitnya sampai amber-amber, sampai meluap-luap, berlimpah-limpah. Ya, lakukan. Mungkin hari ini sudah dengar firman, iya ya betul. Nah, ini Tuhan mau kasih kita cara supaya janjinya digenapi. Karena janji Tuhan itu bukan janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Itu kalau janjinya tapi kalau janji Tuhan ya dan amin. Tuhan gak pernah bohong. Tuhan gak pernah gagal menepati janjinya. Amin. Nah, ayo saya akan masuk ke situ ya. Kenapa Tuhan suka mampir di Betania? Kenapa? Tadi Betania dekat dengan siapa? Saudara yang minder, yang miskin jangan minder, karena ya Betania itu dekat dengan Yerusalem. Saudara miskin
Sudah dekat dengan kelimpahan. Dekat, asal tahu caranya. Ada 3 hal yang membuat Yesus suka mampir ke Betania. 1, kenapa Yesus mampir di Betania? Karena di Betania ada pendengar. Ada siapa? Ada Maria yang suka duduk mendengar firman Tuhan. Dia duduk, dia dengar perkataan Tuhan. Yuk, Tuhan mau kita suka di Wahyu 2, Wahyu 3 masih ingat 7 kali dikatakan barang siapa bertelinga hendaklah ia. Oh, mendengar itu gak gampang loh. Pak, gampang mendengar. Siapa yang bilang? Mendengar tuh gak gampang. Wah, cuma mendengar Pak. Loh, saya pernah bikin retreat ya, anak muda-muda gini 10. Saya suruh jejer bersampingan. Dari orang pertama saya bisik kata ini, Belsasar. Tahu Belsasar? Raja Babel, anaknya Nebukat, Belsasar. Ayo, bisik yang kedua, Belsasar. Bisik yang ketiga, Belsasar. Sampai ke 10 saya tanya, tadi kamu dengar apa? Kesasar. Loh, awalnya Belsasar, metune kesasar. Gak gampang kan? Dipikir gampang. Oh, angel. Dan mendengar ini penting ya, ini mempengaruhi. Ya. Teman saya ini dipecat dari pegawai negeri. Gara-gara waktu Senin upacara bendera ya, kalau di pegawai negeri, betul ya. Dia disuruh kepala kantornya itu mimpin lagu dari Sabang sampai Merauke. Begitu dia pegang mic, dia nyanyi. Dari Sabang sampai Merauke. Loh, sak kantor bingung. Ya, Indomie seleraku. Loh, langsung besok dikeluarkan SK pecat, saudara. Padahal yang dimaksud lagunya gimana? Dari Sabang sampai Merauke berjajar. Kenapa? Karena setiap hari yang didengar iklannya Indomie. Ku tahu Bapak peliharaku, Indomie seleraku. Wah, orang dengar itu nggak gampang loh. Ya, ayo saya ingin jemaat di sini belajar apa? 2. Kenapa Yesus suka mampir di Betania? Karena di Betania ada pelayanan. Ada apa? Siapa? Marta. Oh, kalau tadi Maria. Sekarang siapa? Oh, Tuhan suka mampir itu. Kalau di Betania itu ada pelayanan. Ayo, saya ingin jemaat di Pontianak ini semua suka melayani. Bukan yang cuma pakai seragam biru-biru ini bagus ya. Semua melayani. Amin. Melayani itu nggak harus di sini loh. Pak, saya nggak bisa nyanyi Pak. Loh, ya kalau nggak bisa nyanyi jangan maksa nyanyi. Ya, tapi saya pengen nyanyi, bisa? Gak bisa? Loh ya jangan. Ya, kamu ini gak bisa nyanyi, nanti kalau maksa nyanyi, malaikat sudah turun dari surga balik lagi. Suaramu fales, do re mi fa seng sol, ya kan? Nah, Pak, saya pengen main musik. Oh iya, bisa? Belum Pak. Loh ya jangan. Ya, belum bisa main musik kok pengen main musik? Jangan. Saudara nggak bisa main musik kan? Nggak bisa kan? Nggak apa-apa. Saudara bisa belikan alat musik. Itu sama melayani. Amin. Wah, saya lihat kok sudah jelek ini. Saya belikan Pak. Sama. Saudara sudah melayani. Amin. Jadi nggak harus tampil di sini, nggak harus. Ayo, saya ingin jemaat ini Mother Teresa. Pernah dengar Mother Teresa ya? Wah, ini orang hebat dari Inggris. Orang Inggris itu. Tapi dia mau melayani di Kalkuta. Melayani orang kusta-kusta itu. Ya. Mother Teresa pernah bilang begini, Yesus tidak punya tangan selain tangan kita. Yesus nggak punya kaki selain kaki kita. Halo, amin. Jadi Tuhan mau kita jadi tangannya Yesus, jadi
kakinya Yesus. Yuk, saya harap saudara semua melayani. Ya, jadi di Betania ini yang tertarik, yang membuat Yesus pengen mampir. Karena satu, ada apa tadi? Dengar. Siapa yang suka dengar? Maria. Dua, ada apa? Siapa yang suka melayani? Marta. Ya. Yang ketiga, terakhir. Kenapa Yesus suka mampir di Betania? Karena di Betania ada penginapan. Ada apa? Yesus itu loh malah sering tidur di Betania. Karena di Betania ada penginapan. 3P. Pendengar. 2 apa? Pelayanan. 3 penginapan. Pak, mana ayatnya? Ayo tak tunjukkan ayatnya ya. Kalau saudara nggak ada ayat kan nggak mantep. Wah, ini Pak Sam ini pas ngawur-ngawur ini. Khotbah nih. Oh enggak. Ayo baca dulu, Yohanes 11 ya. Ayat yang ke-18, Yohanes 11 ayat yang ke-18. Ya, Yohanes 11 ayat 18. Sudah? 2 Yohanes 11 pasal 11 ayat 18. Bisa ditampilkan ya multimedia. Yohanes 11 ayat yang ke-18. 2, 3. Ya, Betania, rumah kemiskinan tadi, melarat, letaknya dekat apa? Rumah kelimpahan. Yerusalem itu rumah kelimpahan. Sampai dicatat satu ayat tuh. Menunjukkan kamu yang lagi miskin, jangan minder, sebentar lagi hidupmu diberkati. Kaya kamu, jangan bilang, wah ini Pak Sam ini aliran teologi kemakmuran. Enggak. Saya bukan teologi kemakmuran. Saya teologi Alkitab. Ya, amin. Ini firman ini, bukan teologi kemakmuran. Engkau sudah dekat dengan Yeru. Jadi jangan, aduh putus asa Pak, saya Pak. Ya, banyak orang putus asa. Pak, teman saya Pak, ini yang anak muda-muda, kemana-mana Pak dikejar-kejar cewek. Oh iya tuh, ganteng Pak. Tapi Bapak tahu nggak saya? Kemana-mana dikejar-kejar anjing Pak. Jangan minder, apa-apa, ya, elek-elek ini dicintai Tuhan. Amin. Nah, jangan miskin, jangan, aduh saya nggak punya. Ingat, Betania letaknya dekat. Kalau saudara punya prinsip ini, kamu nggak minder. Kamu punya Bapak di sorga yang maha kaya. Amin. Kalau saudara anaknya pengusaha, bagus. Anaknya jenderal, bagus. Anaknya bos, oke. Tapi maaf, kalau saudara anaknya tukang becak, saudara anaknya pemulung, ya, duh Pak, papa saya pemulung Pak, ya, saudara anaknya orang miskin, jangan minder. Engkau punya Bapak di sorga yang maha kaya, yang bisa merubah nasibmu. Amin. Dulu saya uang 1 juta aja nggak punya kok, bener. Ya, sekarang saya bisa beli hotel di Surabaya untuk gereja, ya. Jadi berkati, orang nggak nyangka, ya. Ya, saya juga nggak nyangka duit dari mana. Jemaat kami yang kami layani itu malah banyak miskin. Kami beri bantuan, ya. Kami beri transport. Tapi saya yakin lagu itu, Tuhan mengubah apa? Miskin dan menjadikan kaya. Percaya? Saya punya teman ya, itu ikut Kristen puluhan tahun, bisanya nyanyinya cuma lagu itu. Kan melok gereja ya, wis suwe, lama. Lagu apa? Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Lagu apa lagi? Tuhan mengubah. Artinya kau nok maneh gitu. Enggak ada lagi, cuma bisanya Tuhan mengubah, diberkati hidupnya. Betania letaknya dekat. Oke ya. Yang saya tunjukkan tadi di Betania ada apa tadi? Pendengar. Nggak usah saya bacakan, sudah tahu kan ceritanya. Maria duduk suka 2. Di Betania ada apa? Saya yakin saudara sudah tahu. Marta sibuk melayani. Oke.
Yang ketiga yang perlu saya tunjukkan kan, nggak pernah tahu kan? Di Betania ada apa? Mana ayatnya? Buka Matius 21. Oh ini kuncinya, ya. Jangan lupa loh ya, yang mau dapat berkat lumbung, belajar memberi buah sulung. Itu Pak berapa persen kalau perpuluhan? Itu terserah saudara. Yang jualan pertama cuma dapat 15.000, kasihkan Tuhan. Tuhan buah sulung. Wah bagus. Yang berani gajiku Januari tak kekno, tak serahkan ke gereja. Oh ya bagus, nanti lihat janjinya digenapi. Amin. Terserah saudara. Nggak ada itu, nggak ada patokannya, harus sekian persen, enggak, itu kerelaan saudara. Tapi ketika engkau berani ya melakukan ini, engkau jadi seperti Salomo. Salomo itu mestinya bukan raja, anaknya Bathsheba, wanita yang berzina dengan Daud, istri Uria. Ya, mestinya raja itu ya Absalom, Adonia. Tapi Tuhan angkat raja karena dia ngerti memuliakan Tuhan dengan duitnya. Kalau saudara nggak mau ya duitnya dipakai Tuhan, nanti duitmu dipakai setan. Benar? Itu ada seorang ibu ya, suaminya tergerak, mah aku mau ngasih gereja mah, ya ayo gereja harus dibantu ini. Saya dengar Pak Pendeta, Pak Gembala, ini mau dijual berapa? 800 juta. Ya, wah kalau bisa beli sendiri, kenapa harus nyewa-nyewa lagi? Ya, bahkan tanah di mana Pak yang mau dijual? Sini, ya. Ini dibeli dulu aja 800 juta nih kalau jemaat urunan berkorban saya kira sebentar saja bisa beli. Ya. Nah, Bapak itu tergerak, mah aku pengen ngasih ya mah. Oh jangan, kayak opo, gak usah, gak perlu. Untuk apa? Udah cukup dikit aja. Udah, selesai? Ya udah, suaminya nggak ngasih. Tiba-tiba berapa saat kemudian istrinya datang ke saya nangis. Pak, loh kenapa Bu? Ibu diberkati kok nangis? Suami saya punya kuntilanak, punya will, wanita, ada mana? Loh kok bisa? Iya, dia beli rumah baru tanpa sepengetahuan saya. Di rumah itu dia simpen perempuan muda. Ya, nah, saya langsung bilang, Bu, maaf. Dulu kan suami ibu kepingin memberi untuk gereja dengan nilai besar. Iya, Pak Pendeta kok tahu? Dia cerita. Tapi Bu nggak boleh kan? Iya, saya nggak boleh. Nah, uang ini mau dipakai untuk Tuhan nggak boleh. Yang pakai uang ini siapa? Setan. Akhirnya suamimu beli rumah tanpa kamu tahu. Akhirnya dia simpen perempuan. Jadi ya kalau duit kita nggak dikasihin ke Tuhan, yang mau pakai duit kita ini setan. Dan hidup kita hancur. Ya, ayo lihat tentang penginapan. Nah saya tutup, saya nggak panjang-panjang ya, khotbah nggak boleh panjang-panjang. Yang penting singkat, mantep, pulang bawa berkat. Ya, masih tahu? Saya di Surabaya saya punya gereja GSJS, gereja 1 jam saja. Ya, dulu orang nganggap gereja sesat. Gereja kok 1 jam? Loh, ada ayatnya. Matius 26:41. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku? 1 jam. Ada ayatnya. Saya enggak sesat. Kalau saya bikin gereja 1/2 jam saja, sesat. Karena enggak ada ayatnya. Orang tuh gampang, sesat. Tuh. Kamu tuh jangan suka menghakimi orang itu sesat. Selama dia masih mengakui Yesus itu Tuhan, bukan sesat. Kalau sudah nggak percaya Yesus Tuhan, baru itu sesat. Ya, jadi jangan suka menghakimi orang dengan kata sesat. Dulu saya rintis 0, nggak ada yang datang. 10 kali, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, 10 kali. Saya khotbah sendiri. Saya mimpin nyanyi sendiri, nggak ada yang bantu. Anak-anak saya masih kecil-kecil. 10 kali saya pimpin sendiri. Nyanyi, doa, khotbah, 10 jam saya berdiri tanpa duduk. Minum terus tapi nggak bisa ngeluarkan. Loh, saya minum terus, nggak mau kencing nggak bisa. Ini saya megang mimbar. Nah, jemaat datang nggak usah, sebentar ya saudara ya, tunggu ya. Kenapa? Saya mau ke toilet dulu ya. Loh Kak lucu. Jadi begitu jam terakhir selesai, saya lihat toilet tuh kayak lihat
Wah, ini toilet. Gitu. Bener, ya. Sampai saya tuh mau jatuh, pegangan mimbar. Ya, gak kuat 10 jam. Ayo, coba sing nom-nom aja, kon 10 jam ngadeg ini, ayo. Bisa 10 jam. Gak kuat. Tapi Tuhan itu memberkati. Ya. Khotbah tetap 40 menit. Saya nggak ngurangi, yang saya kurangi puji-pujian 15 menit cukup. 15-20 menit dengan pengumuman nggak baru tele-tele selesai. Buyar masuk lagi terus. Tuhan kirim berjubel-jubel setiap jam sekarang ini. Amin. 7.000 orang di Jakarta sudah 3.000. Pastor Michael sudah lebih dari 5-6 ribu. Ya, semua itu karena Tuhan. Amin. Aku ki goblok gak iso apa-apa, tapi Tuhan pakai saya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ya, ayo baca ayat terakhir Matius 21. Ya, saya ingin sudah lihat penginapan. Tadi apa? Penginapan. Mana Pak penginapan ya? Sebentar. Matius 21:17. Matius 21 ayat 17. Ayo, Matius 21:17. Di Betania ada penginapan. 2, 3. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di Berarti di Betania ada apa? Penginapan. Kalau enggak Yesus enggak mungkin nginep di situ. Ya, ada Pak, apa maksudnya? Menginap itu artinya ada kerinduan untuk tinggal bersama Yesus. Catat. Ada kerinduan untuk apa? Tinggal bersama Yesus, nginep sama Yesus. Saya ingin Yesus nginep dalam hidupmu. Oh, kalau saya tadi aja nggak punya sofa, saya beliin kok. Ya, bener. Saya tadi mampir sini aja, Bapak ngomong 800 juta. Waduh, saya sebenarnya tergerak ya. Tergerak saya. Tapi ya saya mohon dimaafkan ya, karena saya juga ada sedikit keperluan untuk yang di mana di TP ini 7 miliar saya harus bayar. Gak apa-apa Pak, tenang. Nanti Tuhan sediakan 800 juta. Jemaat sudah dengar firman kok. Ya, benar. Saya kemanapun lihat gak punya kulkas, tak beliin kulkas. Itu saya. Apalagi siapa? Tuhan. Kok Tuhan mampir nang kene Pak? Tuhan mampir di gereja ini. Halo, amin. Alfa Sen Tuhan mampir. Oh, perlu tak? Oh, tak kei. Kecil. 800 juta ku selelet buat Tuhan. Amin. Ya, ayo saudara semua harus punya kerinduan gini. Tuhan, aku ingin hidup bersamamu. Amin. Aku ingin jalan bersama Yesus. Masih ingat lagu itu? Jalan serta Yesus. Jalan serta. Nggak main musik organ ya, tolong ya. Setiap hari pemain musik boleh naik. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Amin. Itu namanya orang yang Yesus nginep dalam hidupmu. Karena engkau jalan bersama Tuhan, tinggal bersama tuh. Ayo, saudara punya kerinduan ini, jangan takut. Betania sudah dekat dengan diluk maneh, uripmu diubah Tuhan. Amin. Sudah jangan pikir sing kaya-kaya itu dulu deh soge. Enggak. Saya dengan kesaksian dulu jual es di pinggir jalan, sekarang jadi kaya raya. Amin. Enak sih gitu. Lek bisa kaya bukan karena keturunan, tapi kaya karena kemurahan. Kemurahan Tuhan. Pak, biyen papa mama aku miskin, melarat. Tuh saya dengar Pak Markus, saksi, Markus Hendro, Surabaya. Dulu mama saya, papa saya ini dodol pecel, jual nasi, sekarang punya pabrik, rumahnya, di mana-mana. Dia nangis. Aku mbiyen gak duwe Pak, dinyek uang Pak, gak didelok uang. Sekarang aku diberkati. Betania dekat dengan, amin. Mau itu? Mau ngalami itu? Supaya nanti ada kesaksian, tutup tahun harus saksi. 31 ada. Biasanya 31 selalu ada ya, jemaat saksi. Ya, nanti disaksikan. Wah, sejak dengar khotbah itu Februari, ya, saya mengalami Betania dekat dengan, amin. Ayo kita nyanyi. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan
yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkan. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Sekali lagi kita nyanyi. Allah mengerti. Amin. Oh haleluya. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkan. Ku bergumul sendiri sebab Allah. Yang percaya Allah mengerti, beri tepuk tangan buat Allah kita. Yes, katakan. Banyak perkara, yes, yang tak dapat ku mengerti. mengapa harus terjadi. Mengapakah harus terjadi Amin. di dalam kehidupan ini? Satu perkara simpan di dalam hati, yang ku simpan. simpan dalam hati. Amin. Tiada Sesuatu kan terjadi, yes, tanpa Allah peduli. ayo kita berdiri bersama-sama. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Kami sembah, kami sembah. Sungguh Kau Allah yang selalu Makasih mengerti. Tuhan. Kau Allah yang Oh baik. ramalah sekarang. Kami sembah. Oh haleluya. Sungguh Oh, Kau Tuhan. Anakku. Terima kasih Tuhan. Kau besar. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar. Haleluya. Kasih Tuhan. Terima kasih Sembah. Kau Anakku yang baik. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. yes, Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkan. bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. oh haleluya. Bagi Tuhan Amin. tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya ingin berdoa buat saudara yang sakit hari ini. Angkat tangan kananmu, letakkan tangan kiri di bagian tubuhmu yang sakit. Tuhan ada di sini. Saudara yang susah, sedih, stres, saudara dalam pergumulan apapun, angkat tangan kanan ke atas, letakkan tangan kiri di dada saudara. Tuhan Engkau tolong. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, haleluya, 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 Yesus Tuhan, haleluya. kami percaya Engkau hadir Tuhan. Amin. Kau Allah yang
kasih Tuhan. sembah, Terima kasih Tuhan. kami Terima- sembah. Menjadi. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sedang turun tangan ketika kami angkat tangan. Kau Terima hadir. kasih Tuhan. Engkau sedang Kasih Tuhan. jamah satu persatu jemaat di tempat. Kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembuh, 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 Amin. sembuh dalam nama. Amin Tuhan. Mujizat terjadi. Kau hadir. Dipulihkan, dipulihkan. Kau hadir. Kau hadir. Berkati, diberkati. Kau hadir Tuhan. Terima kasih, Kau Tuhan. hadir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau hadir. Lawan setiap Tuhan kami. Yesus setia. Dia sahabat kita. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku. Dalam segala susahku. Selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata. Tetesan air mata. Amin. Haleluya. Walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus. Sekali lagi, waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, Terima kasih. Engkau setia Tuhan. Terima kasih. Berkati Tuhan jemaat di tempat ini. Kami akan lihat mujizat. Kami akan dengar kesaksian dari GPT, Pontianak. Semua diubah oleh Tuhan. Amin. Diangkat oleh Tuhan. Amin. Berkati Bapak Gembala, Bapak Pendeta Kersom, Hadi Santoso, dengan ibu dan anak-anak, dengan semua pelayan Tuhan, pengerja di tempat ini. Dipakai Tuhan luar biasa. Tempat ini akan dibeli dalam nama Yesus. Setiap tanah yang kami injak jadi milik. Itulah janji kepada Abraham dan keturunannya. Terima kasih Tuhan. Bahkan tanah yang disediakan juga di belakang pasti juga dibeli. Dalam nama Yesus. Berkati Pontianak, berkati Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan saya serahkan. Mari di penghujung ibadah saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan menaikkan pujian Tuhan Allah kita, Tuhan yang besar, amin. Yang sanggup menyediakan setiap pagi itu kita, amin. Yang percaya boleh beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Datang dan bertatalah Tuhan di tempat ini. Tuhan mau hadir nyatakan kuasa dan lawatan bagi setiap umat di tempat ini. Kau besar dan ajaib Tuhan. Bersama kita katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Dialah pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Yang percaya terima lawatan Tuhan, boleh angkat tanganmu. Kami rindu lawatanmu terjadi di depan ini Tuhan. Lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi.
besar. Selamanya Engkau besar Tuhan, dan nama-Mu ditinggikan. Bersama kita katakan, Dialah pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindu lawatan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Engkau dahsyat dan berkuasa. Ya Tuhan, dan-Mu kebangkitan pasti terjadi. Mari bersama katakan, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, melenggu di patah. Katakan, bisa dinyatakan. Engkau Allah yang besar. Great is our God. Satu nama yang besar, satu nama yang berkuasa, yang sanggup menyediakan dan memberkati setiap kita, amin. Hanya di dalam nama Yesus Kristuslah, Dialah yang menyediakan bagi kita. Yang percaya bersama kita, tepuk tangan yang meriah. Hey, lebih dahsyat lagi. Hey, hey, luar biasa Kau Tuhan. Kuasa lawatan-Mu tercurah di tempat ini. Kaya mempercayakan katakan-Mu, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti. Lebih lagi kata, datanglah dan bertata, Kau kuat dan berkuasa Tuhan. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, telah dipatahkan belenggu patah kita. Katakan, sekali lagi katakan, datanglah dan bertatalah di tempat ini Tuhan. Kuat dan berkuasa hadirat-Mu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan. Kau dahsyat Tuhan, Kau besar Tuhan. Great is our God. Sekali lagi katakan, great is our God. Dan percaya beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Semua diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati katakan haleluya. Mari beri sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan. Saudara ini kasih Tuhan, saya percaya setiap saudara malam hari ini datang dengan penuh kerinduan untuk mengalami mujizat. Amin. Siapa yang rindu mengalami mujizat, angkat tangan saudara. Haleluya. Katakan, Yesus dahsyat. Dia pasti memberkati saya dengan mujizat yang dahsyat. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Semua diberkati Tuhan malam hari ini. Saudara, saya tahu ketika saya ada duduk di sini, saya merasakan bahwa yang hadir di tempat ini ada beberapa di antara saudara yang punya pergumulan yang begitu berat, dan saudara pengen mengalami mujizat. Malam ini kita akan berdoa buat saudara yang sedang mengalami pergumulan. Saya percaya setiap hari ada mujizat dalam hidup kita. Amin. Nanti Bapak Samuel akan berdoa buat kita semuanya sekaligus menutup dengan doa berkat. Tapi pastikan saudara malam hari ini kita terima mujizat daripada Tuhan. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Katakan setiap hari. Oke. Setiap hari kulihat mujizat. Setiap hari kulihat kasih-Mu, kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu, kulihat kuasa-Mu. Katakan setiap hari. Setiap hari kulihat mujizat, kulihat mujizat terjadi dalam hidupku, di dalam hidupku. Katakan bersama-sama, setiap hari. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Saudara alami kasihnya. Setiap hari
kulihat kuasa. Amin. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku, Terjadi dalam hidupku. Katakan sama-sama, Yesus, Yesus, Yesus. Ku cinta Kau, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus. Katakan dengan percaya, Yesus, Kau segalanya bagi. Katakan Yesus, Yesus. Oh, Yesus, Yesus, ku cinta Kau. Engkau percaya malam hari ini Tuhan mengalirkan kuasa-Nya dalam hidup saudara. Haleluya. Oh, yes. Sekali lagi katakan, Kau segalanya bagi. Mari sekali lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan Yesus. Saudara yang membutuhkan pertolongan, saudara membutuhkan mujizat terjadi dalam bisnismu, dalam keuanganmu, dalam keluargamu, percaya malam hari ini kau akan terima mujizat. Yesus, Yesus, Kau segalanya, Kau segala. Saya undang Bapak Pendeta Samuel maju ke depan. Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Mujizat sudah kami terima. Amin. Di dalam nama Yesus, kami pulang melihat kemenangan besar. Amin. Tuhan siapkan buat kami. Berkati Tuhan semua jemaat. Kami yakin tidak hanya hari ini, setiap ibadah ada mujizat. Setiap hari ada mujizat. Terima kasih Bapak Ibu Gembala diberkati, dengan keluarga pelayan Tuhan semua. Tetangga kanan kiri di sini diberkati, pemerintah kami diberkati. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, yang percaya diberkati, sama-sama katakan amen. Kau begitu baik.